Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tanaman baru, di mana tanaman ini adalah usianya adalah 3 bulan, di mana penggunaannya adalah menggunakan bibit yang besar, di mana bibit yang ini adalah sudah mengalami pemangkasan karena usianya adalah lebih daripada 17 bulan di pembibitan. Ketika kita melihat bibit seperti ini, maka jangan kaget, seperti tinggal kayak lidi-lidi kayak gini, karena bahwa daun bagian dari pembawaan dari pembibitan tidak mampu bertahan, karena di bibitan sudah mengalami etiolasi tingkat tinggi, sehingga ke lapangan kondisinya adalah daunnya adalah mengering, dan kondisinya seperti lidi seperti ini. Tapi para planter dan para petani semuanya nggak usah bingung. Tanaman kelapa sawit akan tumbuh tunas baru dengan sesegar mungkin. Ini sudah mulai terbentuk tunasnya. Namun kali ini yang harus kita bahas adalah bukan ini, tapi adalah kenapa sudah masuk pemupukan urea, kondisinya tetap menguning. Penggunaan ini kalau kita lihat di sini, ini pupusnya sangat hijau, bagus sekali dan memiliki potensi segera mengkrop dan bagus. Tapi ada beberapa daerah yang memiliki kondisi di mana sudah dipupuk urea, tapi masih kuning, tidak, pupusnya masih pucat secara menyeluruh. Lah, tetap bahwa hal ini adalah dikarenakan bahwa tanaman tidak mampu menyerap nitrogen yang ada di dalam tanah. Beberapa hal yang menyebabkan tanaman tidak memiliki kemampuan penyerapan unsur hara nitrogen, walaupun sudah dikasih urea, dengan urea sendiri adalah 46%. Tapi bahwa kondisinya tidak bisa menyerap, maka hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa tanaman itu sendiri adalah dia tergenang. Ketika kita melakukan pemupukan, dulunya nggak tergenang, tapi lama-lama pas sekarang hujan deras, kemudian daerah perakarannya adalah tergenang, maka tetap tanaman tidak memiliki kemampuan bernafas, akar tanaman tidak mampu bernafas dalam air, sehingga kondisinya ya tetap kekurangan nitrogen, walaupun ureanya sudah ada di piringannya. Oleh sebab itu, para planter semuanya adalah yang harus pahami, pemupukan nitrogen penyerapannya akan bagus jika dalam kondisi tanahnya adalah tanah yang kering. Kering artinya lembab saja. Walaupun jumlah kebutuhan air di kelapa sawit itu cukup besar, tapi tidak mampu bertahan di daerah yang tergenang. Oleh sebab itu, untuk memudahkan dari penyerapan nitrogen sendiri di tanaman yang kecil ini adalah bagaimana kita membuat aliran air supaya jangan sampai tergenang kembali lagi. Pilihan yang kedua adalah dipunggui. Tetap bahwa bagaimana tanaman itu berada, akar tanamannya berkembang di daerah yang tidak tergenang. Karena akar yang tergenang itu tidak mampu tumbuh. Karena akar kelapa sawit tidak memiliki kemampuan penyerapan di dalam kondisi cekaman air. Kemudian selanjutnya, Pak Pendi, ini kok masih kuning kayak gini, padahal ureanya udah masuk, oke, yang tadi tergenang. Faktor yang kedua adalah penggunaan janjangan kosong. Penggunaan janjangan kosong, para planter dan para petani semuanya agak harus sedikit berhati-hati. Karena penggunaan janjangan kosong yang terlalu rapat di dalam penutupan ini, dan kondisinya agak sedikit merendah, kondisinya rendah, maka janjangan kosong itu memiliki kemampuan penyerapan air dalam jumlah yang sangat besar. Jika dalam kondisi dia agak rendahan, begitu hujan deras, maka janjangan kosong yang ada itu adalah basah luar biasa. Begitu dia basah luar biasa, yang terjadi bahwa di daerah sekitar perakarannya tidak penuh dengan cekaman air juga. Karena begitu dengan cekaman air, tanaman tidak berkembang, justru malahan dia bisa mematikan tanaman karena dia tidak mampu terjadi penyerapan nitrogen dan tidak terjadi pernafasan akar di kelapa sawit yang baru kita tanam. Oleh sebab itu, para petani dan para planter semuanya, di dalam pertumbuhan kelapa sawit itu selain unsur hara, air, tapi juga di dalam perawatannya. Ketika kita mau menanam, pastikan jangan ada di daerah yang tergenang. Daerah tergenang sampai dengan saat ini tidak ada tanaman kelapa sawit yang mampu berada di daerah yang tergenang. Untuk bisa mendapatkan produksi yang maksimal sekalipun jumlah air banyak harus, tapi tidak boleh tergenang. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan dari kesempatan kali ini. Semangat selalu para petani Indonesia. Intinya adalah tanaman kelapa sawit butuh nitrogen dalam jumlah yang banyak. Bisa menggunakan urea, bisa menggunakan zeta, namun berikanlah kondisi perakarannya untuk penyerapan yang optimal. Jangan biarkan dia dalam kondisi yang tergenang, yang mana bahwa dia justru malah akan memiliki kemampuan yang rendah dan justru tidak mampu memberikan kesempatan akar kelapa sawit kita untuk bernafas, yang berujung bisa sampai ke tahap letal atau kematian tanaman kelapa sawit itu sendiri.
Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Semangat selalu petani Indonesia, dan semoga Allah memberikan saya, Anda, dan kita semuanya kebahagiaan tanpa syarat apapun. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.